فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsyadus Sari Syarah Kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Sekarang kita masuk ke halaman 128. Qala al-muallifu rahimahullah, wal imanu bima qala Allah. Dan termasuk daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan semua apa-apa yang Allah Ta'ala ucapkan. Qad alimallahu mal ibad amilun wa ila ma hum sairun. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya, dan kemudian hamba-hamba tersebut menjadi apa? Sairun itu maksudnya menjadi apa di akhir hayatnya, bagaimana itu Allah Ta'ala mengetahui. Jadi hamba-hambanya mau berbuat apa, kemudian hamba-hamba tersebut menjadi apa, mukmin atau muslim atau kafir, Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Rujuna min ilmillah, semuanya mereka ini hamba-hamba yang beramal tadi tidak keluar dari ilmunya Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui perbuatan hamba tersebut, sekecil apapun hamba lakukan Allah Ta'ala mengetahuinya. Wala yakunu fil aradhin was samawat illa ma 'alimallahu ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang di langit ataupun di bumi, 7 lapis bumi maupun 7 lapis langit, kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Jadi enggak ada yang tersembunyi ya. Bahkan sampai-sampai sebagian ulama mengungkapkan kalau seandainya ada semut hitam di bawah batu hitam, di dalam lautan yang paling dalam, di kegelapan malam yang gelap gulita, diiringi dengan hujan yang deras, Allah Ta'ala tahu semut hitam tadi. Menunjukkan bahwasanya ilmunya Allah Ta'ala sangat luas, mengetahui segala sesuatu, perkara yang sangat lembut pun Allah Ta'ala tahu. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa la khaliq ma'allahi azza wa jal. Masya Allah, lihat ini. Dan hendaknya engkau mengetahui bahwasan semua perkara yang menimpa dirimu, yang Allah telah tetapkan untuk menimpa dirimu, lam yakun liyukhti'ak, niscaya tidak akan pernah terluputkan darimu. Maksudnya sesuatu yang akan menimpa kita itu enggak akan pernah meleset gitu loh. Allah Ta'ala menakdirkan sakit ya sakit, walaupun kita enggak mau. Ya kan? Kita pengennya sehat terus kan? Tapi kalau udah takdiran sakit, sakit. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan semua perkara yang apa? Terluputkan darimu, niscaya tidak akan menimpa dirimu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki lain yang tidak akan menimpa kita, tidak akan sampai kepada kita. Kita ini kan manusia ya, pengennya sehat terus. Tapi yang namanya kalau udah takdirkan sakit ya sakit, itu maksudnya. Sakit itu kan menimpa kita walaupun kita enggak mau. Paham? Nah, kemudian barakallahu fiik, ketika kita misalkan malah justru pengen sakit biar gugur dosanya, tapi kalau Allah enggak menghendaki sakit tetap enggak sakit. Bisa dipahami? Naam.
Wala khaliq ma'allahi azza wa jal, dan tidak ada pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah ya. Jadi tidak ada pencipta di alam semesta ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah taala menciptakan segala sesuatu dalam kondisi, dalam keadaan sendirian. Tidak perlu bantuan, tidak perlu sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan bawah itu. Qala asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, al-iman bil qada wal qadar min kufrin wa imanin wa birrin wa fujurin wa sihhatin wa maradin wa ghinan wa faqrin wa sa'adatin wa syaqawah wa anna kulla ma yakunu fis samawati wal aradin min na'amin wa masa'ib wa ghair dzalik kulluha biqadarin minallahi azza wa jalla. Kami artikan pembahasan sekarang ini, kata beliau, beriman dengan al-qada wal qadar. Qada itu ketetapan Allah taala, qadar takdir. Sebagian mereka ada yang mengatakan beda, tapi secara terjemahan Indonesia hampir sama. Ketetapan dan takdir Allah. Ini udah takdir Allah, ini udah ketetapan Allah taala. Mirip kan? Kadang-kala digelari dengan sunnatullahi azza wa jalla. Itu artinya ketetapan Allah taala. Mafhum? Sehingga al-qada wal qadar itu sebenarnya yang berpendapat mengatakan sama itu kuat juga pendapatnya. Karena ini adalah terjadi dengan qada Allah dan terjadi dengan takdir Allah gitu loh. Iya kan? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Makanya di sini disebutkan beriman dengan al-qada wal qadar. Beriman dengan ketetapan Allah dan takdir Allah min kufrin. Baik berupa kekufuran, wa iman dan keimanan, wa birrin kebaikan, wa fujurin kejahatan, kerusakan, wa sihhatin kesehatan, wa maradin dan rasa sakit, wa ghinan kekayaan, wa faqrin kefakiran, wa sa'adah kebahagiaan, wa syaqawah dan kesengsaraan, wa anna kulla ma yakunu fis samawati wal aradin min ni'amin wa masa'ib, dan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi berupa kenikmatan-kenikmatan dan musibah-musibah, wa ghair dzalik, dan selain itu kulluha semuanya terjadi bi qadarin minallahi azza wa jalla. Lihat ini, semuanya terjadi dengan takdir Allah taala. Makanya ada ungkapan masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah taala kehendaki pasti akan terjadi, dan semua perkara yang Allah taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, bahkan ada sebagian ulama di kalangan imam min a'immati as-salaf mengatakan masyi'tu kana masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Masyi'ta kana wa illam asya artinya semua perkara yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Jadi walaupun kita enggak menghendaki, tapi kalau Allah Taala menghendaki pasti terjadi. Kita pengennya enggak hujan misalkan, tapi Allah Taala kehendaki hujan. Sebaliknya, wa masyi'ta illam asya lam yakun. Ya kan? Nah, wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa saja yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki ya Allah, tidak akan terjadi. Kita pengennya sehat kan? Kita pengennya sehat, gak sakit. Tapi kalau Allah telah menghendaki sakit itu loh. Bisa dipahami? Seperti itu. Itu namanya apa? Namanya adalah al-qada wal qadar. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala harus kita imani. Fa huwal khaliqu li jam'i man fil kaun wal khaliq li amalihim. Maka dia adalah zat yang maha pencipta terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, wal khaliq li amalihim, dan juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kita makhluk Allah, perbuatan kita juga makhluk Allah. Jangan dipisahkan ya. Makanya Allah telah sebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lihat ayatnya itu. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi kita makhluk Allah, perbuatan kita juga makhluk Allah. Makanya ayat ini walaupun pendek tapi pendalilannya sangat kuat sekali. Ketika seorang hamba membaca Al-Quran, lantunan Al-Quran yang dia baca itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhir surah. Nah, lantunan-lantunan tersebut, perbuatan hamba membaca itu makhluk. Dibedakan ya. Tapi yang dibaca oleh hamba,
yang dilantunkan, yang disuarakan tadi kalamullah. Bedakan. Jadi kalau antum atau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Nah, suara kita, perbuatan kita itu makhluk. Tapi yang kita suarakan, yang kita lantunkan, yang kita baca kalamullah. Bukan makhluk. Bisa dipahami enggak itu? Bisa dipahami ya? Jadi kalamul bari was-sautu sautul qari. Ucapan-ucapan Allah Ta'ala, suara-suara yang baca, berarti makhluk suaranya. Mafhum? Ini penting sekali, jangan sampai disamakan. Jadi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran itu artinya adalah al-makru' yang dibaca. Jadi Al-Quran itu kalamullah, suaranya yang baca itu, suaranya itu makhluk. Paham ya? Ya, suara yang baca itu makhluk. Tapi yang dilantunkan, yang dibaca, yang didengar itu adalah apa? Kalamullah. Faham? Dibedakan. Naam, wa huwal muqaddir li arzaqihim wa ajalihim sahih. Dan dia adalah zat yang telah menakdirkan untuk rezeki-rezeki mereka dan kematian-kematian mereka. Ajal itu kematian-kematian mereka. Sejak kapan ini barakallahu fiik? Tentunya sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi, dengan jarak 50.000 tahun sebelumnya, sudah Allah telah perintahkan pena untuk mencatat. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan awal ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah telah menciptakan pena, Allah telah mengatakan pada pena tadi, tulislah. Akhirnya pena berkata, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua kejadian, semua tragedi sampai hari kiamat. Tercatat semuanya. Nah, diperjelas lagi ketika apa? Kita berada di kandungan ibu kita. Di saat usia 120 hari. Ketika berusia 4 bulan, mulai berbentuk janin, ya kan? Ditiupkan roh. Kemudian Allah telah perintahkan malaikat untuk mencatat apa? Bikatsbi na'am rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Untuk mencatat rezekinya, ajalnya, matinya kapan, dan amalannya. Apakah dia termasuk sa'idun, orang yang bahagia kelak, am syakiyun, ataukah dia termasuk orang yang sengsara? Tercatat semua itu. Jadi sebelum kita dilahirkan, di saat kita masih berada di kandungan ibu kita, sudah tercatat semuanya. Rezeki kita kadarnya berapa, kemudian usia kita sampai kapan, meninggal di mana, meninggal dalam kondisi sehat atau sakit, semua sudah tercatat. Kita hanya menjalankan barakallahu fi yang apa? Yang Allah Ta'ala tetapkan. Gak tahu kita sampai kapan, cuman sudah ada catatannya. Mafhum? Sekarang kita berpikir besok kerja mencari ma'isyah, jatah kita untuk besok itu sudah tercatat belum? Sudah tercatat, hanya pelaksanaannya belum. Maksudnya kita belum melaksanakan. Untuk jatahnya sudah tercatat. Sudah dipahami? Nah, dan kalaupun besok ternyata sudah rencana kerja nggak kerja, ketika dia kerja takdir Allah, ketika dia nggak jadi kerja pun terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Mafhum? Makanya ada hadis yang lafadznya, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain itulah yang bisa mendahului takdir. Penyakit ain itu yang bisa mendahului takdir. Kalau seandainya lah ya ada. Tapi ternyata apa? Penyakit ain pun terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi penyakit ain pun terjadi dengan apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nggak ada ternyata. Semua yang terjadi di alam semesta ini, nah, di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Semuanya sudah ciptaan Allah Ta'ala. La yakhrut min dzalika habbat khardalin. Tidak ada sekecil apapun, sekecil biji apapun yang keluar dari takdir Allah Ta'ala, enggak ada. Wala yashuddu an dzalika syai', la asghar wala akbar wala qalil wala katsir. Dan tidak ada satupun, sesuatu apapun yang apa? Yang terlewatkan dari takdir Allah Ta'ala, tidak kecil, tidak besar, tidak sedikit, tidak banyak. Semuanya dengan takdir Allah Ta'ala semuanya. Antum dan kita duduk di majelis ini dengan takdir siapa? Allah Ta'ala. Sebelum duduk pun sudah ditakdirkan juga. Bisa dipahami? Jadi yang perlu kita yakini, semua yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tercatat. Faham? Nah, kita nanti termasuk orang yang husnul khatimah atau su'ul khatimah, tercatat atau belum? Sudah.
rezekinya si fulan sekian-sekian, tercatat semuanya. Si fulan ini akan meninggal jam sekian, tanggal sekian, dalam keadaan seperti ini, tercatat semuanya. Hanya saja takdir ini perkara yang rahasia. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Fungsinya apa? Untuk menguji hamba beriman gak dengan takdir dia. Karena kalau takdir ini ditampakkan, banyak orang yang ya tentunya mereka akan beriman gitu, tampakkan. Nah ketika gak ditampakkan takdir ini, ujian bagi manusia, dia beriman dengan takdir atau enggak. Kalau beriman dengan takdir, tenang dia, tenang, santai, jalani apa yang ada. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat di sini. Kullu dzalika bi amrillah wa qadarih, itu semuanya terjadi dengan perintah Allah dan takdirnya. La khaliq ma'allah wa la mutasarrif fil kaun siwa, tidak ada pencipta bersama Allah, tidak ada pencipta yang lain bersama Allah Ta'ala, dan juga tidak ada yang mengatur alam semesta siwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat langit 7 lapis, bayangkan. Yang nampaknya nggak nampak ada tiangnya kan, tapi siapa yang semuanya yang bikin kokoh ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung, lautan, ya kan, gunung berapi, lahar yang sangat mengerikan seperti itu tertahan jika Allah Ta'ala belum menghendaki, tidak terjadi barakallahu fiik, gunung meletus. Itu semuanya dengan takdir Allah Ta'ala. Coba bayangkan, bumi 7 lapis, bumi juga 7 lapis ya, itu pun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum? Kita lihat sini. Kata beliau, wa ma hasala lil ibad min umurin yatasarrafuna biha fallahu alladhi khawwalahum dzalik. Sahih. Dan apa saja yang terjadi pada hamba-hamba berupa perkara-perkara yang hamba tersebut berbuat dengannya, fallahu huwallazi khawwalahum dzalik, maka dialah Allah zat yang telah yang telah memberikan itu semuanya kepadanya. Wa a'tahum iyah, dan zat yang telah memberikan itu semuanya kepada mereka, Allah Ta'ala yang beri. Wa makkanahum fih, dan zat yang telah membikin hamba-hamba tersebut mampu untuk mengkondisikan perkara-perkara tersebut, menggunakan wa huwal qadir ala salbi dzalika minhum idza syaa, dan dialah adalah zat yang mampu untuk membalikkan, salab itu membalikkan, menghilangkan maksudnya, zat yang mampu untuk menghilangkan semuanya dari mereka jika Allah Ta'ala kehendaki. Lihat, penduduk kampung yang semula istiqomah di atas tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat kesyirikan, dikasih kenikmatan dari semua penjuru, bayangkan. Tapi disebabkan karena kesyirikan, kemaksiatan, kemungkaran, Allah Ta'ala balik kenikmatan menjadi bencana. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Artinya, dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan permisalan suatu kampung yang penduduknya itu aman, tentram, langgeng, rezekinya datang dari semua penjuru. Ketika Ketika mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi ternyata fakafarat bi an'amillah, namun mereka justru kufur dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, berbuat kesyirikan, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Akhirnya fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya dibalik oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala Allah Ta'ala bikin mereka merasakan azab berupa rasa lapar dan rasa takut. Jadi semula tentram, aman, tenang, jadi menakutkan keadaannya. Dan rasa lapar juga. Dengan sebab apa? Bima kanu yasna'un, dengan sebab perbuatan mereka. Lihat perbuatan mereka. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Tentunya hal ini mengingatkan kita semuanya bahwasanya rezeki yang Allah telah berikan kepada kita, sekecil apapun kita syukuri. Jangan pernah diabaikan, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Di saat kita mendapatkan rezeki yang mungkin nampaknya zahirnya sedikit, syukuri. Ketika dapat banyak, lebih bersyukur lagi. Itu nanti akan mendatangkan Mendatangkan kenikmatan demi kenikmatan. La in syakartum
la azidannakum. Lihat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian, ditambahkan. Namun jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Kita lanjutkan lagi. Fahuwal khaliqun lil malak, maka dia adalah zat yang menciptakan, na barakallahu fiik, untuk apa? Untuk para penguasa yang ada di bumi ini. Wa ma malaku, dan apa yang mereka miliki. Wa malikul lil muluk, dan penguasa untuk para penguasa. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala adalah memiliki para penguasa tadi. Para penguasa di dunia ini itu milik Allah Ta'ala. Paham ya? Yang dikuasai semuanya dan di bawah kehendak Allah Ta'ala. Paham? Wa ma saytaru alaih, dan apa saja mereka kuasai dari para raja tadi, para raja yang menguasai itu semuanya apa? Di bawah apa? Kehendak dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasarrafu fih, dan apa yang mereka perbuat terhadap apa? Kekuasaannya. Itu semuanya juga apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lahu fihimul qudrah nafidah. Mereka, Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Kemampuan yang terlaksana untuk mereka. Jadi maksudnya Allah Ta'ala kalau ingin menghancurkan bisa gitu loh. Ingin mencabut kenikmatan bisa. Walahu alaihimul hujjal balighah, dan Allah Ta'ala juga memiliki argumen yang sangat apa? Kuat untuk menghujahi mereka kalau seandainya mereka menentang dan juga mereka apa? Kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Huwal alim bima kana wa bima yakun, maka dia adalah zat yang mengetahui dengan perkara yang telah terjadi dan perkara yang akan terjadi. Kataba amal ibad qabla khalqis samawati wal ard. Lihat ini, zat yang telah mencatat amalan-amalan hamba sebelum diciptakan langit dan bumi, dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun sebelumnya. Nah, barakallahu fi, kita lihat hadisnya. Nah, kalau di sini beliau tidak menyebutkan hadisnya. Hadisnya ma'ruf masyhur. Itu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatat takdir-takdir makhluknya. Na'am barakallahu fiik. Na'am, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sebelumnya. Jadi sudah jauh-jauh sebelum menciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya. Makanya salah kalau orang tidak percaya dengan takdir Allah. Salah kalau orang tidak percaya dengan rezeki yang sudah ditetapkan, salah. Seharusnya dia percaya, bersyukur. Nah, kita lihat di sini, kama sahha fil hadis, sebagaimana telah datang dalam hadis. Awwal ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Ini hadis yang satunya. Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Pertama kali Allah telah menciptakan pena. Allah telah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Allah telah perintahkan pena, pena yang nampaknya benda mati, tapi dengan seizin Allah Ta'ala bisa bicara. Uktub, tulislah. Dalam riwayat ada tambahan, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Disebutkan di sini, na'am barakallahu fiik, ternyata setelah diperintahkan, na'am, berjalanlah catatan tulisan tersebut mulai waktu tersebut sampai semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tercatat semuanya. Dalam riwayat yang lain, wa ma aktub qala aktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tercatat semuanya. Antum, kita duduk di majelis ilmu 10 tahun yang akan datang bagaimana kalau masih hidup misalkan, tercatat semuanya. Kemudian rezekinya berapa, kadarnya berapa persen, yang dia dapatkan berapa rupiah dalam seharian, dalam gaji seharinya misalkan, atau sebulan atau sepekan, tercatat semuanya. Paham ya? Hanya saja hamba enggak dikasih tahu, dirahasiakan. Itu kan tujuannya apa tujuannya? Tujuannya dirahasiakan, ujian, menguji hamba ini beriman enggak dengan takdir itu loh. Paham ya? Kalau dia beriman, dia akan tenang, yakin bahwasanya apa? Rezeki itu tidak akan kemana. Paham ya? Cukup dia syukuri saja. Kita lihat sini, wal ibad la yatajawazuna ma kataballahu alaihim aw lahum. Wabillahi taufik. Lihat. Dan para hamba tidak akan melewati apa yang Allah telah catat untuk mereka dan untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala tidak apa? Hamba itu tidak akan apa? Bisa melewati apa-apa atau melebihi maksudnya apa-apa yang Allah telah catat yang akan menimpa mereka dan yang untuk mereka. Bisa pahami? Kita misalkan pengennya sehat terus, ternyata dicatat sakit itu loh. Sakit enggak kira-kira? Sakit walaupun kita enggak pengen. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, kemudian kadang-kala kita sakit ya, minum obat, kemudian berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit kami, sembuh juga. Nah, ketika sakit dengan takdir Allah,
ketika sembuh pun dengan takdir Allah Ta'ala. Berpindah dari suatu takdir ke takdir yang lainnya, itu dengan seizin Allah Ta'ala. Mafhum? Makanya ada hadis, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Itu maksudnya mengubah itu bagaimana maksudnya? Memindahkan dari suatu takdir ke takdir yang lainnya. Paham ya? Itu maknanya. Misalkan kita takdirkan sakit, takdir Allah bukan ketika sakit? Takdir Allah, berdoa, ya Allah, Allahumma shfini ya Rabb. Ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Berdoa, minum obat, ikhtiar, kemudian setelah itu apa? Sembuh. Yang bisa mengubah apa tadi? Dengan takdir, dengan seizin Allah Ta'ala, doa. Tapi maksudnya mengubah itu memindahkan dari suatu takdir ke takdir yang lainnya. Paham ya? Dari takdir dia sakit berpindah ke takdir yang dia sembuh. Paham ya? Semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Malhudatun, peringatan. Lihada, oleh karena ini, yajibu 'alal 'abdi, wajib atas seorang hamba, an yu'mina bi anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Penting ini, hendaknya seorang hamba beriman bahwasanya semua perkara yang akan menimpa dirinya tidak akan pernah terluputkan. Maksudnya tidak akan pernah meleset. Dan semua perkara yang terluputkan darinya, yang tidak akan menimpa dirinya, maka tidak akan apa? Na barakallahu fiik, menimpa dirinya. Bisa dipahami? Jadi perkara yang Allah Ta'ala tidak takdirkan untuk menimpa dirinya, yang gak akan sampai. Tapi perkara yang barakallahu fiik akan menimpa seorang hamba, itu dia akan pernah meleset dari sasarannya. Bisa dipahami? Rezeki hamba sudah diatur, tidak pernah tertukar rezekinya, iya kan? Nah, semuanya diletakkan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Makanya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, barakallahu fiik, yang sering antum dengar itu, ada orang yang dia itu keinginan kuatnya, ambisiusnya dunia. Tapi ternyata apa? Bagaimana kata Rasulullah SAW? Wala ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan tidak mendatangi dia dunia tadi kecuali yang ditakdirkan untuknya. Jadi walaupun sudah banting tulang peras keringat pun, untuk ngejar dunia itu nggak bisa dapat semuanya gitu loh. Yang dapat ya yang ditakdirkan untuknya saja. Bisa dipahami? Taruhlah dia nargetkan sekian M, sekian juta, itu targetnya. Tapi kalau takdirnya hanya dapatnya sekitar 100 ribu, 200 ribu, itulah yang ditakdirkan. Bisa dipahami nggak ini? Nah, barakallahu fiik, menunjukkan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meleset. Kita lihat. Kama fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai seorang anak, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dijelaskan para 6 surah mengenai hadis ini adalah menjaga agama Allah Ta'ala, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Ihfadillah tajidhu tijahak. Jagalah agama Allah, tolonglah agama Allah, dakwahkan agama Allah, niscaya engkau akan mendapat Allah Ta'ala berada di hadapanmu. Pertolongannya, pengawasannya, paham ya? Kemudian apa? Bantuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta kepada Allah, dan apabila engkau minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bisyai'in, bahwasanya semua umat ya, kalau mereka berkumpul jadi satu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uk, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu yang qad kataballahu lak. Lihat, kecuali dengan sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala tetapkan untukmu. Jadi nggak bisa semuanya dengan takdir Allah Ta'ala. Diupayakan semaksimal mungkin. Orang ingin berupaya untuk memberikan manfaat untuk kita, tapi kalau Allah Ta'ala menakdirkan yang sedikit yang sampai pada kita, ya itu sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Walau istama'u 'ala an yadurruka bisyai'in, dan kalau seandainya mereka berkumpul, umat semua berkumpul untuk membuat bahaya terhadap dirimu dengan sesuatu perkara, lam yadurruk, niscaya mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu illa bisyai'in, kecuali sesuatu qad kataballahu 'alaik, kecuali sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala telah catat yang akan menimpa dirimu. Seperti itu. Jadi semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Na'am barakallahu fiik. Lihat Ibrahim alaihissalam
bapaknya waktu itu Azar kafir, telah menyalakan api yang sangat besar untuk membakar siapa? Ibrahim alaihissalam. Tapi posisinya tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam sangat kuat sekali. Ketika ditawari oleh malaikat perlu bantuan, Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan, adapun bantuanmu tidak. Beliau hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Prediksi manusia api yang menyala-nyala itu otomatis bakar gitu loh, membakar manusia dan menghanguskan. Tapi lihat pertolongan Allah Ta'ala. Bermodalkan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Ta'ala sebagai apa? Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah takdirkan apa? Api yang panas itu menjadi apa? Dingin. Hanya dengan perkataannya ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah api kamu yang api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Selamat. Padahal secara prediksi manusia api yang menyala sebesar itu membakar gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa apa? Dilawan oleh manusia. Faham ya? Kita hanya bisa untuk mengimani, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Buruk di mata manusia, tapi di balik itu semuanya ada hikmah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Takdir yang buruk itu dinisbahkan kepada makdur yang ditakdirkan. Adapun takdir yang buruk dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, semuanya baik atau tidak? Semuanya baik karena hikmah di balik takdir yang buruk tersebut. Kita lihat di sini. Qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena catatan, wa jafatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih wa billahi taufiq. Ikhwani fid din wa akhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bagian atas itu, wa takbir 'alal janaiz arba'. Ini pendapat yang kuat. Walaupun ada khilaf dengan kata 5, ini pendapat yang kuat adalah 4. Takbir untuk salat jenazah 4. Allahu akbar. Setelah itu dia baca apa? Al-Fatihah, ya kan? Takbir yang kedua kali Allahu akbar. Nah, baca apa? Shalawat Ibrahimiyah, ya kan? Kemudian takbir yang ketiga Allahu akbar, mendoakan si mayit. Takbir yang keempat salam, dah itu aja. Itu pendapat yang sahih. Nanti sebutan namanya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan 5 takbir, tapi ini pendapat yang kuat. Paham kita lihat sini? Wa huwa qaulu Malik ibn Anas wa Sufyan ats-Tsauri wal Hasan ibn Saleh wa Ahmad bin Hanbal wal fuqaha. Nah, wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat Malik bin Anas wa Sufyan ats-Tsauri wal Hasan bin Saleh wa Ahmad bin Hanbal dan para fuqaha, dan demikianlah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sudah ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang istihad sahabat berseberangan dengan ucapan Rasul, kita milih mana? Istihad sahabat atau ucapan Rasul? Ucapan Rasul. Kenapa? Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya orang hizbiyun di luar sana yang mereka katanya ngambil istihadnya Ibnu Umar kalau tidak salah itu ya, yang kalau seandainya jenggot sampai 1 genggam, jenggot 1 genggam ini boleh dirapikan, dipotong rapikannya. Itu pendapatnya salah. Kalaupun itu istihad sahabat, Rasulullah bagaimana? Rasulullah mengatakan qasus syawarib wa arhul liha, cukurlah kumis kalian, panjangkan jenggot kalian, bukan dipotong. Jangan alasannya kami potong ngikutin istihad sahabat Ustaz. Kenapa enggak ikutin Rasulullah gitu loh? Iya kan? Seharusnya ngikutin Rasulullah SAW seharusnya. Jadi kalau kita punya jenggot itu biarkan panjang aja sudah. Kalau ingin rapikan itu bukan digunting rapikannya, diapakan? Sisir, disisir. Antum lihat orang hizbiyun di luar sana, yang jenggotnya panjang, ada kotak, ada segitiga, ada yang bulat. Biarkan memanjang jenggot itu. Paham ya? Nah, merapikannya itu bukan digunting, tapi disisir. Paham ya? Walaupun sampai ke pusar pun biarin aja, selama gak mengganggu. Paham ya? Nah, jadi jangan bermudah-mudahan ngikutin istihad sahabat akhirnya meninggalkan apa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adzan 2 kali ketika Jumat. Rasulullah dan para sahabat yang lainnya bagaimana? Hanya sekali. Istihad Utsman bin Affan berapa kali? 2 kali. Nah, kita kalau bijak adalah memilih pendapat tersebut, ada dalilnya wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk
petunjuk Rasulullah SAW, jangan bermudah-mudahan ngikutin istihad sahabat yang keliru. Bisa dipahami ya? Tapi ikutilah dalil yang sahih. Bagaimana masalah jenggot tadi, antum melihat baik-baik bagaimana sebagian hizbiyun berdalilkan dengan istihad sebagian sahabat tadi. Kalau jenggot satu genggam digini-ginikan ya, kalau lebih satu genggam dipotong rapikannya. Allah musta'an. Ada ihtimal merapikan tuh bukan berarti dipotong. Paham ya? Nah, tapi disisir. Kalaupun seandainya itu maknanya memotong, itu istihad sahabat. Sedangkan Rasulullah bagaimana? Qasus syawarib wa arhal liha. Cukurlah kumis kalian dan biarkan jenggot kalian memanjang. Biarkan. Paham ya? Nah, jadi ini barakallahu fiik, jangan sampai salah memaknakan merapikan ya. Jadi jangan digunting-gunting, dipotong jenggotnya. Biarkan panjang aja, biarin aja. Enggak usah wanita panjang, malu Ustaz kalau belanja, malu kalau ketemu saudaranya. Kalau ngamalkan perkara yang dianjurkan oleh syariat, enggak usah malu. Paham ya? Itu nanti kebaikannya kembali ke masing-masing nanti di hari akhirat. Barakallahu fiik. Ini sekedar selingan. Selingan bahwasanya di sini ternyata dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, demikianlah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 takbir untuk apa? Salat janazah. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi asbahullah qauluhu wa takbir al-janaiz 4, dan takbir untuk janazah 4. Paham ya? Nah, mula alam khilafnya nanti berkaitan masalah ngangkat tangannya. Setiap kali takbir ngangkat tangan atau tidak. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri dan juga yang lainnya, Syekh Zaid Al-Musabi, nanti kita lewati insyaallah taala, dan juga Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri, na'am barakallahu ashabuhumullah, mereka menguatkan ngangkat tangan hanya yang pertama saja. Paham ya? Na'am, Allahu Akbar. Setelah itu nanti takbirnya takbir, ngangkat tangannya sudah enggak angkat lagi. Paham ya? Walaupun ada khilaf itu yang kami sebutkan, nanti kita lewati pada pembahasan fikih insyaallah taala. Kita lihat sini barakallahu fiik. Ai 4 takbirat, 4 kali takbir. Wa hadza huwa madhhabul jumhur. Ini pendapat jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas. Wa ahlus sunnah wal jamaah ala dzalik, dan ahlus sunnah juga di atas pendapat tersebut, 4 takbir. Lil adillati dalla alaihi ka salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala najasyi. Dikarenakan dalil yang menunjukkan hal tersebut seperti salatnya Rasulullah SAW waktu itu ketika menyolatkan apa? Raja Najasyi. Menyolatkan secara langsung atau salat ghaib ini waktu itu? Salat ghaib atau langsung? Salat ghaib ya. Nah, karena Rasulullah mengatakan sallu ala akhikum fa innahu mata bi ghairi ardikum. Salatkanlah saudara kalian karena dia mati bukan di bumi kalian. Kita lihat bawahnya ada hadis yang bagus sekali itu. Nah, barakallahu fiik, di bawahnya itu ya, yaitu waktu itu dalam Sahih Bukhari, Kitab Janaiz bab takbir ala janazah arba'an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyi fil yaumi alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi 4 takbirat. Ini syahidnya. Waktu itu Rasulullah SAW, na'am barakallahu fiik, na'am takziah, dalam artian berbela-sungkawa terhadap meninggalnya Najasyi pada hari yang Najasyi meninggal waktu itu. Beliau keluar bersama para sahabat ke na'am barakallahu fiik tempat menyolatkan. Maksudnya dalam artian keluar dari tanah lapang gitu ya. Kemudian beliau merapikan shaf, lalu beliau takbir 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu yang keempat salam. Paham ya? Enggak ada rukuk, enggak ada sujud salat jenazah itu. Enggak ada iqamah, enggak ada apa? Adzan. Paham ya? Sehingga shafnya walaupun rapat enggak masalah. 1 2 3 rapat semua enggak masalah. Jadi enggak harus renggang kayak orang salat biasa itu enggak. Mafhum? Nah, itu pembahasannya dalam kitab fikih ya. Di sana ada kitab bagus sekali, Kitab Janaiz itu, karya Syekh Al-Albani, diringkas juga oleh Syekh Abdul Aryani, juga bagus. Nah, mukhtasarnya itu na'am. Wa huwa alladhi istaqarra alaihi ra'il fuqaha wa bihi amaluhum. Dan pendapat inilah yang ahlu fikih, pendapat mereka berada di atasnya, dan perbuatan mereka, amalan mereka melakukan amalan tadi, itu 4 kali takbir. Wa man khalafa dzalik fala yultafat ila khilafih wa bila taufik. Dan barang siapa yang menyelisih pendapat tersebut, maka tidak perlu menoleh, tidak perlu ditengok, ditoleh kepada penyelisihan tersebut, wa bila taufik. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Adapun mengenai pembahasan berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Naam, nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.